Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ayyuhat tullab, wahai para santri-santriku, para penuntut ilmu Pondok Pesantren Mafaza Indonesia Cibiuk Garut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian hari ini? Ustadz berharap dan berdoa kepada Allah kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa Ustadz untuk Bapak Ibu kalian semuanya, untuk abi umi kalian semuanya, tentunya Ustadz doakan dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari mara bahaya corona ini. Karena sekalian, insya Allah hari ini adalah hari perdana kita belajar sirah di kelas 7 di Pondok Pesantren Mafaza Cibiuk Garut. Sebelum pembelajaran, anak sekalian, izinkan Ustadz memperkenalkan diri, ta'aruf, ya. Karena dengan saling mengenal, dengan ta'aruf itu kita mengenal, kemudian kita jadi semakin akrab tentunya, tidak ada risih, tidak ada keraguan kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan kepada Ustadz berkenaan dengan pembelajaran tentunya. Ustadz namanya adalah Abdul Hakim, ya. Bisa dilihat wajah Ustadz sudah tua. Ustadz tinggal di pesantren Mafaza Indonesia Cibiuk. Ya, jadi rumah Ustadz berhadapan dengan gerbang pondok pesantren. Ustadz lahir di Pekalongan tahun 1976, tanggal 17, bulannya bulan Desember. Ustadz punya hobi belajar, ya, belajar membaca, kemudian bagaimana melihat alam semesta ini, itu menjadikan kita juga belajar tentang keagungan Allah. Belajar ilmu. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk belajar, yaitu Iqra. Yang pertama kali turun kepada Nabi adalah Iqra. Iqra membaca adalah salah satu wasilah untuk kita belajar. Terus sekalian, insya Allah kitab yang akan kita gunakan di tahun ini di kelas 7 adalah kitab Khalasah Nurul Yakin, yaitu buku ringkasan tentang Nabi Muhammad SAW. Buku ini dengan menggunakan bahasa Arab, tapi insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit. Ustadz yakin kalian akan bisa menguasainya dengan baik. Insya Allah buku ini akan dibagi ketika kalian sudah masuk di pembelajaran tatap muka. Insya Allah, amin. Dan materi yang akan kita bahas di semester 1 ini di tahun ajaran 2021-2022 ada 5 judul sebenarnya. Yang pertama adalah bahas tentang Sayyiduna Muhammad. Ya, muqaddimah. Al-Madah adalah muqaddimah. Hari yang Ustadz sampaikan adalah muqaddimah. Kemudian Sayyiduna Muhammad sekaligus kita bahas satu judul. Judulnya adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian nasabuhu wa wafatu walidihi. Kemudian wiladatuhu wa rodo'atuhu. Nomor 4, ikhtibar yaumiyah adalah ulangan harian. Kemudian wafatu ummihi, meninggalnya ibu Rasulullah SAW. Wa hadanatuhu, dan penyusuan setelah uminya. Tarbiyatuhu wafatu jaddihi. Tayyib anak sekalian, itu yang akan kita pelajari di semester 1. Kita akan belajar pelan-pelan insyaallah. Sekaligus hari ini kita akan belajar satu judul. Judul yang pertama yaitu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz akan baca, nanti kalian mengikuti. Ikuti
cara membacanya. Kemudian nanti kalian dengarkan pemaparan atau penjelasan dari judul pembahasan hari ini. Sayyiduna Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak asing bagi kita, beliau adalah Nabi kita, sekaligus Rasul utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia membawa agama Islam. Taib. Nomor 1, huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Wa akhirul anbiya'i. Wa akhirul anbiya'i. Wa imamur rusuli. Wa imamur rusuli. Tayyib, Ustaz terjemahkan. Huwa, dia atau beliau. Maksudnya adalah siapa? Rasulullah, utusan Allah. Ya, jadi huwa itu adalah Nabi Muhammad. Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasul adalah utusan Allah. Ila, kepada, an-nasi kafah. An-nas adalah manusia, kafah menyeluruh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, maka beliau adalah utusan untuk manusia hingga akhir, hingga datangnya kiamat. Ya, satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh kaum adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya tidak. Ilan nasi kafatan, yaitu maksudnya kepada manusia semua. Seluruh kaum. Baik orang Amerika, orang Arab, ya, orang Jawa, orang Sunda. Itu berlaku untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Wa akhirul anbiya, akhir terakhir. Beliau adalah nabi terakhir. Anbiya itu adalah para nabi. Daripada nabi-nabi yang ada, maka nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah akhir, yang terakhir. Tidak ada nabi lagi. Al-anbiya, para nabi. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, maka yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan ada nabi lagi, maka itu adalah nabi palsu, kebohongan, tidak boleh diikuti, karena itu adalah kesesatan. Dan hari ini antum bisa menyaksikan anu sekalian, betapa banyak orang yang ngaku nabi. Ya, di Sunda ada nabi, ya, di Jawa ada nabi. Peristiwa ini sebenarnya pernah terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak nabi. Ya, ada nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab, mengaku nabi, membawa wahyu dari Allah katanya. Ya, ini adalah kebohongan dan kedustaan, karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Wa imamur rusul. Imam adalah pemimpin. Rusul jamak daripada rasul. Rasul utusan. Rusul adalah para utusan. Maka Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dari para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia paling mulia di muka bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pemimpinnya para utusan-utusan Allah. Ya, Rasul adalah para utusan. Idul sekalian. Rukun tsani nomor 2, jaa bidinil islami. Jaa, datang. Nabi Muhammad datang. Bidin, dengan membawa agama Islam, al-islami. Ya, jadi Nabi datang membawa apa? Agama Islam. Enggak ada yang dibawa selain agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Alladzi, yang, la yaqbalu, yang
La tidak. Yakbalu Allah terima. Ya, yakbalullah Allah terima. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dinan ghairahu agama selain daripada agama Islam. Dinan agama ghairahu selain daripada hunya adalah Islam. Jadi agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah agama yang ya diterima oleh Allah. Dan Allah ya alladzi la yaqbalullah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dinan agama selain daripada Islam. Jadi kalau sudah ada agama Islam, Rasul telah diutus dengan bawa dinul Islam, maka agama-agama yang lain harus mengikuti agama Islam. Agama-agama yang lain harus dihentikan mengikuti agama Islam. Ya, karena nanti sejak datangnya Nabi Muhammad SAW, agama yang berlaku hanya Islam. Yang diterima oleh Allah hanya Islam. Agama yang lain Ustadz tidak diterima. Nanti di hari kiamat akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah akhirul anbiya, nabi terakhir, utusan terakhir, dan pemimpinnya utusan yang membawa dinul Islam yang harus engkau ikuti. Maka orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang kelak di akhirat akan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang menakutkan, menyakitkan, dan menyedihkan. Yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, raqmu tsalits, anu sekalian, nomor 3. Raqmu tsalits, nomor 3. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Ashrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Ashrafi qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Wahuwa dan Nabi Muhammad itu, huwa itu adalah maksudnya Nabi Muhammad, dia itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, min nasli dari keturunan sadati Quraisy ya, yaitu suku yang mulia yaitu Quraisy. Quraisy. Nabi Muhammad itu min nasli dari keturunan sadati Quraisy, suku Quraisy. Yang nanti antum akan mengenal lebih jauh siapa orang-orang yang Quraisy, siapa orang-orang Quraisy. Di Makkah saat itu yang mendominasi, yang paling mulia adalah Quraisy. Asyrafi qabilah. Asyraf adalah yang paling mulia. Qabilah adalah kabilah. Ya. Satu kelompok. Asyraf yang paling mulia. Fi Makkah al-Mukarramah. Di Makkah saat itu. Jadi di Makkah Mukarramah ya, waktu itu saat itu suku yang paling mulia, Ashraf itu paling mulia ya, yaitu kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy itu paling mulia, tersohor di Makkah. Banyaknya tokoh, orang-orang yang cerdas. Nabi Muhammad SAW dari bangsa Quraisy, dari kabilah Quraisy. Ya. Banyak kepandaian orang-orang Quraisy di dalam memimpin, di dalam berdiplomasi, negosiasi, juga di dalam perdagangan. Itu orang Quraisy sangat menguasai. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Quraisy menceritakan tentang kepiawaian atau kejagoannya, kehebatannya orang-orang Quraisy dalam berdagang di masa panas, musim panas maupun di masa musim dingin. Nabi dari bangsa Quraisy. Ya. Dan ini salah satu yang menjadikan orang Yahudi marah, dongkol, dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau bukan dari Yahudi. Orang-orang Yahudi berharap Nabi terakhir adalah dari Yahudi. Ternyata dari bangsa Arab, dari Quraisy, ya, maka orang-orang Yahudi menolak Rasulullah Muhammad SAW. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim
alaihimassalam. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihimassalam. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim alaihimassalam. Dan ya, kalau ada wa itu artinya dan. Yattasilu menyambung nasabuhu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Ismail dengan Nabi Ismail ibni Ibrahim. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Semoga keduanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sekalian, nasab Nabi Muhammad itu ternyata nyambung. Nyambungnya kepada Nabi Ismail. Ya. Nanti kita akan bahas tentang silsilahnya. Jadi ada garis bahwa beliau itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Nyambung nasab beliau. Wa yattasilu dan bersambung nasabuhu nasabnya Nabi Muhammad. Ada hu ya, nasab itu adalah nasab, hu nasabu, hu-nya adalah maksudnya Nabi Muhammad. Jadi dan bersambungnya nasab Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim alaihimassalam, semoga atas keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail assalam, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini. Inilah cara pembelajaran yang saya sampaikan nanti di kelas dalam tatap muka sekalipun. Dan nanti di akhir ada tugas yang harus antum kerjakan. Yang pertama, tulis teks dari judul ini dalam buku. Antum tulis. Setelah ditulis, ya, tulis arti tiap kata yang telah dijelaskan dari video ini. Ya. Dan hasil kerjaan difoto kemudian dikirimkan ke ustadz. Nah, di terakhir ini sekalian antum bisa isma' jayidan, dengarkan dengan baik. Antum bisa pencet ya logo speaker ini, maka di situ akan bisa kalian dapati qiraah bacaan dari teks judul hari ini. Ma'akumun najah, semoga antum semuanya najah, sukses, berhasil, cita-citanya tersampaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.